Dan ketidakmampuan seseorang terhadap Al-Quran, ketidakmampuan seseorang dalam membaca Al-Quran pun dihalangi oleh beberapa faktor. Apakah karena malu, usia sudah lanjut, usia sudah 40 tahun, 50 tahun gitu ya, tapi belum ketika mau belajar Al-Quran, malu. Apakah karena malas? Apakah karena merasa belum memiliki waktu? Ataupun ada yang merasa tidak memiliki waktu? Ataupun ada yang lebih parah lagi, merasa tidak perlu. Untuk apa sih belajar Al-Quran? Na'udzubillah min dzalik. Mudah-mudahan kita terjauh dari golongan ini. Tapi kebanyakan orang, kebanyakan manusia saat ini tidak mampu membaca Al-Quran, tidak mau belajar Al-Quran. Itu karena merasa bahwa belajar Al-Quran itu sulit. Betul Bapak Ibu? Betul. Yang sekali lagi saya bertanya, selama ini Bapak Ibu belajar Al-Quran mudah atau sulit? Sulit. Sulit Bu ya. Pertanyaan berikutnya, Allah menurunkan Al-Quran kepada kita, tujuannya untuk apa Bapak, Bu? Apakah untuk pajangan atau untuk pedoman? Untuk dipajang. Allah menurunkan Al-Quran tujuannya untuk apa? Untuk pedoman, bukan untuk pajangan. Maka kalau Allah menurunkan Al-Quran kepada kita untuk pedoman hidup kita, maka tidaklah mungkin Allah buat Al-Quran sulit untuk dipelajari. Maka sekali lagi saya bertanya, apakah belajar Al-Quran itu sulit atau mudah? Insya Allah mudah. Karena betul Allah tidak menurunkan Al-Quran supaya sulit kita pelajari. Seperti apa yang Allah sampaikan di dalam Al-Quran surah Toha ayat yang kedua. Mari kita simak bersama-sama ayatnya. Ma'anzalna, kata Allah, tidaklah kami turunkan Al-Quran kepadamu litashqa, supaya kalian menjadi sulit. Tidaklah kami turunkan Al-Quran supaya Al-Quran itu sulit untuk dipelajari. Maka sebetulnya permasalahan kita dalam belajar Al-Quran itu bukan sulit ataupun tidak, bukan sulit ataupun mudah. Padahal sebetulnya adalah mau ataupun tidak mau. Betul? Dengan hadirnya kita ke tempat ini membuktikan keinginan Bapak Ibu, kemauan Bapak Ibu untuk belajar Al-Quran, untuk bisa membaca Al-Quran. Ya mudah-mudahan tentu saja Allah memberikan kemudahannya kepada kita. Bapak Ibu sahabat Al-Quran, terlebih lagi ini Allah tegaskan di dalam ayat yang lain bahwa sebetulnya belajar Al-Quran itu betul-betul mudah. Allah sampaikan, Allah abadikan di dalam Al-Quran surat Al-Qamar. Bahkan tidak cukup Allah mengulang satu kali, Allah mengulang sampai 4 kali, yakni di ayat yang ke-17, 22, 32 dan 40. Seperti apa bunyinya? Ini dia bunyinya. Dan sesungguhnya telah kami mudahkan Al-Quran, kata Allah. Bapak Ibu sahabat Al-Quran, kalau kita terjemahkan kata per kata, wa dan la sungguh, kon sungguh. Berapa kata sungguh tadi? La artinya sungguh, kon pun artinya sungguh. Berapa? Ada 2 kata sungguh. Dan bahkan Bapak Ibu sebagian ulama menyatakan bahwa dalam kalimat yasarna di sana pun mengandung makna sungguh. Berarti 3 kali Allah mengulang kata sungguh dalam satu ayat. Dan sungguh, sungguh, sungguh telah kami mudahkan Al-Quran untuk pelajaran. Sedangkan ayatnya sendiri Allah ulang sampai 4 kali. Ayat 17, 22, 32 dan 40. Jadi kalau kita jabarkan, kalau kita runut, dan sungguh, 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 sungguh telah kami mudahkan Al-Quran Allah untuk pelajaran. Tapi kenapa ketika dulu selama ini kita merasa mau belajar Al-Quran itu sulit?
Lalu muncullah sebuah pertanyaan, fahal min mudzakir. Adakah orang yang mau mengambil pelajaran? Adakah orang yang mau berikhtiar untuk menjemput kemudahan yang telah Allah janjikan? Maka sekali lagi mudah-mudahan dengan hadirnya kita ke tempat ini merupakan bentuk ikhtiar kita. Ini merupakan bentuk jemput kita dalam menjemput kemudahan yang telah Allah janjikan di dalam Al-Quran. Amin. Baik Bapak Ibu sahabat Al-Quran yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, maka kalau kita ingin bahwa Al-Quran ini betul-betul mudah kita pelajari, maka hal pertama kali yang harus kita lakukan adalah mari kita jadikan Al-Quran sebagai semangat kita. Mari kita jadikan Al-Quran sebagai semangat kita. Maka jika saya dan nanti mengatakan Al-Quran semangat, jawab dengan semangatku. Bisa kira-kira? Bisa. Oke, kita coba. Al-Quran Semangatku. Al-Quran Semangatku. Al-Quran Semangatku. Jadi mari kita jadikan sekali lagi Al-Quran sebagai semangat kita. Karena mudah-mudahan ketika Al-Quran menjadi semangat kita, Allah akan menurunkan kemudahannya kepada kita. Amin ya Allah. Amin ya Allah. Bapak Ibu sahabat Al-Quran, ketika selama ini gitu ya, belajar Al-Quran ini harus berlama-lama, harus 3 tahun, jangan berlama-lama. Insya Allah dengan metode Cordobana kita belajar hanya dalam waktu 3 hari saja. Maka jika nanti ada yang mengatakan Cordobana, tolong dijawab, mudah belajarnya, cepat bisanya, insya Allah. Ini bukan hanya sebagai slogan saja Bapak Ibu, tapi sekali lagi inilah yang akan membuat pikiran-pikiran negatif kita belajar Al-Quran sulit. Tidak. Insya Allah belajar Al-Quran ini mudah dan cepat bisanya dalam waktu 3 hari. Kita serahkan kepada Allah, insya Allah. Kita tulis sekali lagi. Cordobana, Mudah belajarnya, cepat bisanya, insya Allah. sekali lagi deh. Cordobana, Mudah belajarnya, cepat bisanya, insya Allah. Lalu Bapak Ibu sahabat Al-Quran, muncul pertanyaan berikutnya, bagaimana agar belajar Al-Quran menjadi lebih mudah dan nikmat? Hal pertama kali yang harus kita lakukan ketika kita akan belajar Al-Quran, tentu saja adalah mari kita belajar dengan ikhlas, dengan hati yang bersih, dengan cara memperbanyak taubat, memperbanyak istighfar kepada Allah, dan tentu saja mari kita senantiasa menjaga wudhu. Karena Al-Quran ini adalah kitab yang suci. Karena dia adalah kitab yang suci, maka dia tidaklah ridho disentuh oleh orang-orang yang masih banyak menyimpan kotoran di dalam hatinya. Maka sekali lagi mari kita awali dengan memperbanyak istighfar kepada Allah. Kita bersihkan hati kita supaya belajar Al-Quran itu lebih mudah, lebih nikmat. Sebagaimana firman Allah di dalam Al-Quran surat Al-Waqiah ayat yang ke-79. La yamassuhu